Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang 5 ciri orang tidak akan kaya. Apa gunanya mengetahui karakteristik orang yang tidak akan bisa kaya? Mengapa sih kita perlu membahas ciri-ciri orang miskin yang susah kaya? Nah, dengan mengetahui tanda-tanda orang tidak akan kaya, kita belajar untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dan pola pikir yang buruk agar bisa menjadi orang kaya di masa depan. Ciri-ciri orang tidak akan kaya adalah karakteristik yang dimiliki seseorang yang menjauhkannya dari tujuan kesuksesan finansial. Jika Anda merasa memiliki karakteristik ini, tenang saja ya, semua itu bisa diubah kok. Anda bisa mempelajari cara menjadi orang kaya dengan mengubah kebiasaan dan perilaku buruk terkait finansial. Yuk kita bahas 5 ciri orang tidak akan kaya. Apakah Anda salah satunya? Let's check them out. Yang pertama, gaji meningkat, gaya hidup meningkat lebih tinggi. Ciri-ciri orang miskin yang tidak akan kaya adalah ketika gaji meningkat, seringkali dibarengi dengan meningkatnya gaya hidup lebih tinggi. Sebenarnya sih nggak masalah ya untuk memberi reward kepada diri sendiri saat kita mendapatkan kenaikan gaji. Meningkatkan gaya hidup saat penghasilan meningkat adalah hal lumrah yang dilakukan banyak orang. Tentu saja peningkatan gaji memberi rasa senang karena bisa menghasilkan lebih banyak sehingga dapat mewujudkan hidup yang lebih nyaman. Tapi jangan sampai terjebak ya untuk meningkatkan gaya hidup terlalu tinggi. Ketika pendapatan meningkat, orang cenderung membeli barang-barang lebih mahal, menikmati pengalaman liburan mewah, serta menerapkan standar hidup lebih tinggi. Misalnya saat gaji meningkat, orang yang tidak bakal kaya ini pindah ke rumah dengan sewa lebih tinggi, upgrade kendaraan, sering makan di restoran mahal, liburan mewah, membeli barang-barang branded mahal demi gengsi, terlalu sering mentraktir teman dan kebiasaan nongkrong yang menghabiskan banyak uang. Gaya hidup ini tentu menguras pendapatan dan hanya menyisakan sedikit uang atau bahkan tidak ada uang untuk ditabung. Pada dasarnya tidak ada yang salah kok dengan menikmati hasil kerja keras kita. Nggak masalah jika ingin makan di restoran mahal sekali 2 kali atau sesekali liburan mewah. It's fine if you have a budget for it. Masalah akan muncul jika gaya hidup membuat pengeluaran secara terus-menerus meningkat dan bahkan melebihi pendapatan. Ingat ya, gaya hidup berlebihan membuat kita susah kaya loh. Yang kedua, punya pikiran buruk tentang uang dan anti orang kaya. Siapa nih yang suka punya pikiran uang itu jahat atau selalu punya pikiran buruk tentang orang kaya? Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang tidak akan kaya. Kebiasaan berpikir negatif tentang uang dan sentimen terhadap orang kaya berpotensi menghambat kemampuan kita untuk menjadi orang kaya loh. Ketika sedang memiliki pikiran negatif tentang uang, secara tidak sadar pikiran ini akan menghambat jalan menuju kekayaan. Contoh pikiran buruk tentang uang dan orang kaya adalah selalu mengaitkan uang dan orang kaya dengan kejahatan, keserakahan, korupsi, dan berbagai hal negatif lainnya. Pikiran buruk tentang uang dan anti orang kaya biasanya berasal dari pengalaman pribadi, didikan orang tua, pengaruh budaya dan masyarakat di sekitar yang terus-menerus menjelekkan kekayaan. Pola pikir negatif ini secara tidak sadar mempengaruhi tindakan seseorang yang mengarah pada keengganan untuk mengejar kesuksesan finansial. Nah, pikiran buruk tentang uang dan orang kaya akan menjauhkan orang tersebut dari peluang finansial dan menurunkan motivasi untuk membangun kekayaan. Padahal uang hanya alat tukar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Selain itu, banyak orang kaya mendapatkan kekayaan mereka dengan kerja keras, kejujuran, disiplin, dan cara-cara positif lainnya. Banyak loh orang kaya memanfaatkan kekayaan mereka untuk membantu sesama dan berkontribusi positif kepada dunia. Jika Anda punya pikiran buruk tentang uang dan orang kaya, coba deh gali cerita inspiratif tentang orang kaya dan sukses finansial. Dengan memahami bahwa kekayaan dapat menjadi alat yang memberi dampak positif, kita akan dapat memanfaatkan peluang untuk menciptakan kekayaan tanpa adanya rasa bersalah atau pikiran buruk tentang uang dan orang kaya. Yang ketiga, suka berhutang dan berbelanja melebihi pendapatan. Ciri orang tidak bakal kaya adalah suka berhutang dan berbelanja melebihi penghasilan mereka. Jika berbelanja melebihi pendapatan, tentu saja ujung-ujungnya ia akan berhutang.
Misalnya nih ya, seseorang punya penghasilan 1 juta rupiah dan pengeluaran sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, dari mana dong dapetin lagi 500.000? Salah satunya tentu ya berhutang kepada orang lain atau lembaga keuangan penyedia pinjaman. Jika terus-menerus berbelanja melebihi pendapatan, maka hutang-hutang akan menumpuk dalam jumlah besar sehingga sangat sulit untuk dilunasi. Kebiasaan berhutang menyebabkan emosi enggak stabil. Hutang menumpuk berdampak buruk pada kesehatan mental juga loh. Sering marah, sensitif, murung, merasa kacau, dan pikiran tidak tenang adalah efek yang ditimbulkan dari penumpukan hutang. Gimana bisa kaya jika pendapatan selalu saja habis dan bahkan punya banyak hutang? Sebenarnya memiliki hutang itu nggak masalah kok, asalkan hutang produktif yang dikelola dengan baik. Nah, untuk membebaskan diri dari siklus hutang, kembangkan kebiasaan berbelanja yang sehat ya. Buat anggaran yang realistis, catat dan analisis pengeluaran, tingkatkan penghasilan, dan hindari membeli barang yang tidak dibutuhkan. Apakah Anda sedang memiliki hutang saat ini? Mengapa Anda berhutang? Dan kepada siapa saja Anda berhutang? Nah, coba deh catat informasi tentang hutang yang Anda miliki saat ini. Cari cara untuk melunasi semua hutang-hutang tersebut. Ada 2 cara untuk melunasi hutang dengan cepat, yaitu dengan metode debt staking dan metode debt snowball. Metode debt staking adalah cara melunasi hutang dengan memprioritaskan hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Sedangkan debt snowball adalah metode pelunasan hutang dengan mendahulukan hutang saldo terendah. Pilih cara paling aman ya untuk melunasi hutang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Dan tentu saja bertanggung jawablah untuk melunasi hutang Anda sekecil apapun utang tersebut. Yang keempat, fokus pada kesulitan dan malas meningkatkan penghasilan. Ciri orang tidak bakal kaya adalah berfokus pada kesulitan dan tidak mau meningkatkan penghasilan. Ketika seseorang berfokus pada kesulitan, mereka cenderung memikirkan hambatan, tantangan, dan keterbatasan daripada mencari peluang untuk berkembang. Mereka beranggapan bahwa rintangan atau kesulitan adalah penghalang besar yang tidak dapat diatasi. Nah, anggapan ini mencegah mereka menjelajahi jalan baru untuk mencari peluang yang lebih baik secara finansial. Kebiasaan berfokus pada kesulitan dapat menghambat motivasi untuk meningkatkan penghasilan. Terus-menerus berfokus pada kesulitan membuat kita malas meningkatkan pendapatan. Jika diberi peluang untuk menambah pendapatan, selalu ada saja alasan dan keluhan seperti kurangnya pengalaman, kerjanya terlalu berat, bayarannya terlalu sedikit, rumahnya jauh dari tempat kerja, dan masih banyak alasan lainnya. Alasan-alasan ini membuat orang tersebut malas melakukan sesuatu untuk meningkatkan penghasilan. Nah, kemalasan ini tentu saja membuatnya susah untuk menjadi orang kaya di masa depan. Sebenarnya memikirkan kesulitan dan hambatan tidak masalah kok, asalkan tidak terus-menerus ya. Jika menemukan kesulitan atau hambatan, ya berusahalah mencari cara untuk mengatasi hambatan atau kesulitan tersebut. Tanya orang di sekitar atau cari pengetahuan di internet tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi sebuah kesulitan. Selain itu, ada banyak cara meningkatkan penghasilan baik online maupun offline. Kuncinya adalah Anda mau atau enggak untuk mencarinya. That's it. Yuk kita lanjut ke ciri yang terakhir, yaitu suka menunda dan alergi dengan disiplin dan konsistensi. Ciri orang tidak bakal kaya yang terakhir adalah suka menunda-nunda pekerjaan serta alergi dengan kata disiplin dan konsistensi. Kebiasaan menunda pekerjaan akan berdampak pada penurunan produktivitas dan motivasi dalam mencapai kesuksesan finansial. Menunda pekerjaan sekali atau 2 kali tidak masalah, asalkan tidak dilakukan terus-menerus ya. Penundaan sering menyebabkan hilangnya peluang. Dalam bidang keuangan, waktu adalah komponen yang sangat penting. Misalnya, menunda investasi dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi pengembalian. Menunda perencanaan keuangan juga dapat menambah masalah finansial di kemudian hari loh. Orang yang suka menunda-nunda akan mengalami kesulitan saat memperbaiki situasi keuangan. Mereka mungkin menunda keputusan penting seperti membuat anggaran, menabung, berinvestasi, atau mengejar peluang untuk kemajuan karir atau bisnis. Apakah Anda suka menunda-nunda pekerjaan? Jika iya, maka mulai sekarang perbaiki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ya.
ubahlah kebiasaan menunda secara perlahan. Jika biasanya Anda menunda pekerjaan selama seminggu, maka ubah menjadi beberapa hari, lalu beberapa jam saja, sampai Anda terbiasa untuk tidak melakukan penundaan sama sekali. Selain itu, membangun kekayaan membutuhkan usaha yang konsisten dan disiplin diri untuk memprioritaskan tujuan jangka panjang. Tanpa disiplin dan konsistensi, akan sulit untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan finansial yang efektif. Jadi, mengatasi penundaan dan mengembangkan disiplin serta konsistensi sangat penting untuk mencapai impian menjadi orang kaya di masa depan. Well, itulah 5 ciri orang yang tidak akan kaya yang dapat menghambat kesuksesan finansial di masa depan. Bagaimana pendapat Anda tentang tanda orang tidak bakal kaya? Silakan tulis opini Anda di kolom komentar ya. Silakan like video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.